Seorang wanita dicor oleh sang kekasih terkait karena cemburu. Lelaki ini tak terima kalau sang pacar ternyata masih berhubungan baik dengan mantan suaminya, bahkan terdengar kata-kata sayang saat mereka mengobrol. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Dusun Padang, 1 Belitung, Bangka Timur. Saat itu seorang wanita bernama Lilis Sumarni berusia 36 tahun merantau dari Bandung ke Bangka Belitung. Dirinya pun tinggal di Padang Sari. Diketahui Lilis merantau ke Bangka, dirinya akan mencari pekerjaan. Bahkan di sana ternyata Lilis menjual seblak dan keripik khas Bandung dijual di Bangka Timur. Dulu Lilis pernah menikah, rumah tangganya baik-baik saja, namun ternyata ada perceraian hingga akhirnya mereka memilih memutuskan bercerai, namun bercerai baik-baik dan bahkan hingga saat ini Lilis dengan mantan suaminya pun masih berkomunikasi. Tinggal di Bangka Timur, tak lama Lilis yang janda pun akhirnya berkenalan dengan Nanang Supriyadi, 46 tahun. Merasa mereka cocok, akhirnya mereka pun berpacaran 4 bulan lalu. Nanang bekerja semrawutan, dulu Nanang pernah menikah dan kini statusnya sebagai seorang janda. Bukan asli Bangka Belitung, sama halnya dengan Lilis, Nanang merantau dari Jawa Barat. Nanang menginginkan serius dengan Lilis, bahkan Nanang pun sudah melamar Lilis dan akan menikah. Namun nampaknya Lilis yang memang baru saja bercerai, Lilis sendiri pun belum siap menikah lagi, menolak lamaran dari Nanang. Beberapa kali Nanang melamar namun jawabannya sama, Lilis mengungkapkan dirinya belum siap menikah lagi. Menurut sahabat-sahabat terdekat, Lilis sendiri mengungkapkan kepada semuanya dirinya ragu kepada Nanang tentang pekerjaan yang masih semrawutan dan dirinya pun trauma menikah dengan lelaki yang kurang bertanggung jawab. Tepatnya di tanggal 9 November 2024, Nanang mengajak Lilis bertemu dan akhirnya mereka bertemu di rumah Lilis saat itu. Saat mereka berduaan, Nanang nampak kesal karena ternyata mantan suami Lilis menelpon dan bahkan mereka pun bercakap-cakap di telepon dengan cukup lama. Bahkan Nanang makin kesal saat dirinya melihat chattingan di antara Lilis dengan mantan suaminya masih ada kata-kata sayang. Nanang marah dan meminta Lilis menjelaskan, namun Lilis nampak seakan tak peduli. Nanang yang saat itu berada di rumah Lilis langsung ke warung mengambil cobekan yang biasa dipakai untuk membuat seblak. Nanang pun langsung memukul kepala Lilis dengan cobek yang dibawanya hingga akhirnya Lilis mengeluarkan cairan merah dan beberapa kali dipukul hingga akhirnya Lilis pun pingsan. Saat tahu Lilis pingsan bukan membantu, Nanang malah menghabisi Lilis hingga akhirnya Lilis pun tak bernyawa. Panik dan kaget ketakutan, Nanang saat itu bingung tak tahu harus bagaimana menyembunyikan jasad Lilis. Hingga akhirnya 2 hari jasad Lilis pun berada di rumahnya dan Nanang tak pulang ke rumah menunggu jasad Lilis. Tepatnya di tanggal 11 November 2024, akhirnya setelah melakukan aksinya, Nanang pun berpikiran untuk menguburkan Lilis di gudang rumah Lilis sendiri. Mencangkul rumah Lilis hingga akhirnya memasukkan jasad Lilis dan tak lama menguburnya kembali. Agar tak ada yang curiga, Nanang saat itu mencor rumah Lilis untuk menutupi jasad Lilis yang dikuburkan di sana. Nanang sendiri menyiramkan cat agar di sana terlihat bau cat. Usai melakukan aksinya, Nanang pun langsung pergi dari rumah Lilis, meninggalkan Lilis begitu saja. Ketakutan ingin kabur, Nanang yang saat itu tak ada uang meminjam uang kepada salah satu saudaranya. Namun saudara Nanang itu penasaran untuk apa Nanang meminjam uang sementara Nanang sendiri pekerjaan di semrawutan. Saat itu Nanang mengaku dirinya menabrak seseorang hingga harus mengganti. Namun nampaknya keterangan Nanang ini dicurigai saudaranya. Setelah didesak oleh saudara dari Nanang, Nanang pun mengakui kalau dirinya baru saja menghabisi Lilis dan akan kabur. Takut dirinya terbawa-bawa pihak kepolisian, saudara Nanang ini pun mengusir Nanang. 2 hari saudara Nanang nampak memendam masalah ini hingga akhirnya tak bisa lagi, dirinya pun lapor kepada pihak kepolisian. Saudara dari Nanang pun melaporkan kepada pihak kepolisian apa yang didengar dari Nanang saat itu. Tak menunggu waktu lama, pihak kepolisian langsung ke rumah ke TKP rumah Lilis. Di sana pihak kepolisian pun mendobrak rumah Lilis dan langsung menemukan bau tak sedap yang menurut para tetangga bau tersebut sudah tercium 1 hari sebelumnya. Pihak dari kepolisian pun mencari sumber bau tersebut dan ditemukan 1 gundukan yang nampaknya baru saja digali bahkan dicor oleh pelaku. Pihak kepolisian membongkarnya dan langsung menemukan jasad Lilis yang nampak sudah tragis dan cukup membusuk. Jasad Lilis sendiri langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan tak lama jasad Lilis dikembalikan ke Bandung ke rumah keluarganya. Sementara pihak kepolisian yang mendapatkan laporan ini dan sudah tahu pelakunya adalah Nanang melakukan pencarian kepada Nanang. Saat itu ternyata Nanang sendiri sudah kabur menggunakan perahu ke Bangka Selatan.
Berkat kerja keras pihak kepolisian, akhirnya Nanang sendiri diamankan dan dikembalikan ke Bangka Timur. Tak bisa mengelak lagi, Nanang pun mengakui perbuatannya. Motifnya, Nanang mengaku kalau dirinya cemburu selalu ditolak saat melamar Lilis, dan ternyata Lilis sendiri nampaknya seakan masih berhubungan dengan mantan suaminya. Nanang diamankan terkait permasalahan ini dan akan segera menjalani persidangan hingga terancam hukuman vonis seumur hidup penjara. Keluarga dari Lilis tak tahu kalau Lilis berpacaran dengan Nanang. Menurut keluarga, meskipun Lilis sudah bercerai dengan mantan suaminya, namun ternyata Lilis masih berkomunikasi dengan mantan suami mengingat mereka punya anak dari pernikahan. Keluarga Lilis yang kesedihan pun tak menerima dan meminta pelaku dihukum seberat-beratnya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.